Salam Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini saya akan membawakan khotbah saya dengan judul Topeng-Topeng Hati. Waduh, istilah dari mana itu Mas Sanang gitu? Dari pewahyuan sih. Kalau kita berbicara tentang topeng, topeng itu kalau dibicara secara kesenian kan untuk kesenian ada seni tari, kan seni patung, topeng-topeng itu dipakai dalam kesenian-kesenian. Perlengkapan busana kalau kita lihat di Indonesia banyak sekali ya, tari topeng itu banyak sekali. Terus juga untuk keagamaan secara umum juga itu untuk keagamaan. Kalau kita lihat film-film itu zaman dulu yang pakai topeng, misalnya orang suku Maya ya. Topeng itu juga bisa berbicara tentang hal-hal yang magis. Magis ya. Kekuatan magis, dia bisa menangkal bala dan menjadi bagian ritual dari pengorbanan juga kalau secara magisnya. Atau juga sebagai perlambangan, topeng digunakan sebagai perlambangan. Seperti topeng barong. Baru tahu saya kalau topeng barong itu simbolkan Dewa Siwa ternyata. Topeng barong itu loh. Orang Jawa Reok Ponorogo itu loh, itu namanya barong. Kalau barong yang dari Bali itu beda lagi. Itu ternyata Dewa Siwa. Juga sebagai souvenir atau dekorasi. Topeng itu juga kalau kita dipakai zaman dulu itu kan tadi yang sebagai keagamaan atau sebagai simbol-simbol dari karakter-karakter tertentu. Kalau zaman sekarang itu topeng-topeng hero. Iya. Paling suka tuh hero-hero anak-anak zaman sekarang. Batman, saya mau jadi Batman. Saya mau berkarakter seperti ini. Saya mau berkarakter hebat seperti ini. Tapi kalau kita bicara topeng hati, apa sih sebenarnya topeng hati ini? Topeng-topeng hati itu apa? Kalau tadi kan kita berbicara topeng itu secara umum itu untuk menutupi sebagian wajahnya. Supaya dia berkarakter seperti yang dia pakaikan. Topeng apa itu? Untuk menutupi wajahnya. Tapi kalau topeng-topeng hati itu bicara suatu tipu daya yang digunakan oleh iblis untuk membutakan kita, untuk menulikan kita supaya kita tidak mendengar, bahkan itu melumpuhkan hati kita. Topeng-topeng hati itu bicara sesuatu yang menutupi hati kita, hati Anda dan saya. Kalau kita bicara, kamu ada topeng hati di hatimu ada topeng ini. Waduh, masa sih? Nggak mungkin lah. Secara lahiriah kita nggak mungkin bisa melihat itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, percaya atau tidak percaya, topeng-topeng hati itu akan terlihat dengan sendirinya ketika dia sudah mulai matang. Ketika dia sudah, kalau seperti buah itu matang. Dan kalau terus buah itu dibiarkan kalau matang, akhirnya menjadi apa? Busuk. Akan tercium juga. Kita lihat di Alkitab, kita lihat di Kejadian pasal 3. Sebenarnya topeng-topeng hati ini sudah ada awal dari jatuhnya manusia pertama kali, yaitu Adam dan Hawa. Tapi saya ngambil contoh dari anaknya, yaitu Kain. Kita lihat di Kejadian 4 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kejadian 4 ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sebagian korban persembahan. 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? 7.
Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kejadiannya Kain, bagaimana persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Hatinya kecewa. Aduh, kenapa persembahanku tidak diterima oleh Tuhan? Persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. Hatinya dengki. Bapak Ibu Saudara, kalau ada kekecewaan dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya, atau ada iri, atau ada dengki, kalau dibiarkan, pada akhirnya iri dan dengki itu akan menghasilkan buahnya. Dan tiba-tiba, boom, busuknya akan kelihatan. Akan kelihatan juga kalau kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri. Kalau iri dan dengki, kekecewaan dalam hati kita, kalau tidak segera dibereskan, itu akan pada akhirnya akan menjadi suatu sumber kekacauan. Sumber dari segala sumber kejahatan di dalam hati kita. Kalau kita biarkan satu pijakan saja iblis di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, dia akan menjalar kemana-mana. Kain kecewa karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kain coba menutupi isi hatinya dengan sebaik mungkin, sehingga dia dapat memperdayakan Habel. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Alkitab kita ini, kitab Kejadian ini bukan langsung hari itu tidak terima, hari itu dia bawa adiknya, bukan seperti itu. Tapi ada hari-harinya. Dengan baik dia menyembunyikan hatinya supaya dia bisa memperdayakan adiknya, menipu daya adiknya. Supaya dia percaya, adiknya percaya bahwa tidak ada apa-apa kok, saya enggak apa-apa. Saya enggak sakit hati kok, saya enggak sakit hati, saya enggak kecewa. Saya enggak kuciwa. Enggak apa-apa, itu cuma sedikit aja. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau orang Jawa bilang, ya ora apa-apa, ora apa-apa. Cuma sedikit aja. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara, kalau kekecewaan itu tidak segera kita selesaikan, kita bawa kepada Tuhan, atau kita meminta nasihat kepada hamba Tuhan supaya kita bisa dibebaskan, supaya kita bisa dilepaskan, pada akhirnya kekecewaan itu, iri hati, dengki itu tiba-tiba akan membawa Anda dan saya. Sudahlah, toh saya nggak didengarin kok, saya nggak ada gunanya di sini. Sudahlah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kekecewaan dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau dibiarkan terus, pada akhirnya itu akan membuat kita mengambil suatu keputusan yang salah. Karena kalau menumpuk, kalau uang ditumpuk sih nggak apa-apa, jadi gunung. Nah ini kekecewaan. Kekecewaan kalau dibiarin aja, tadi saya seperti apa bilang, dia akan menjalar masuk. Seperti benalu. Akarnya gak kelihatan, dia masuk, menyerap semuanya. Dan akhirnya melumpuhkan dan mematikan. Kalau kita terus menutupi hati kita, iri hati kita, kedengkian kita, kekecewaan kita, kita tinggal tunggu waktunya. Pasti, dan pasti saya pastikan, kalau iri hati, kedengkian kita terus, kita terus biarkan, saya katakan pasti suatu saat akan meledak. Anda tidak tahu kapan waktunya, tapi yang saya kasih tahu, pasti pada saat Anda lemah. Pintar iblis itu, cari kelemahan Anda. Tahukah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya topeng hati ini bukan iblis yang menaruhnya di dalam hati Anda dan saya. Bukan iblis. Bukan iblis yang menaruh topeng-topeng hati itu. Tapi kita yang memutuskan untuk saya memakai topengnya. Untuk Anda memakai topengnya. Supaya tidak kelihatan, saya sedang sakit hati. Maksudnya saya bilang, saya sedang sakit hati. Enggak mungkin kan. Saya sedang kecewa loh. Waduh, enggak mungkin.
Tapi kita coba, kita ambil keputusan. Kita ambil keputusan, alah saya simpen aja bisa kok. Saya kuat kok. Saya tahan kok. Saya kuat, tenang aja. Tenang aja Mas Anang, saya kuat. Tenang aja. Pokoknya kepada hamba Tuhan. Tenang aja saya bisa. Tahu enggak, kalau kita sudah ngambil keputusan itu, mau orang ngomong apapun juga, mau kebenaran diomongin siapapun juga, mau dokter Paul ngomong yang baik, nasihat yang baik, mau dengan keras atau dengan lembut. Kalau orang Jawa bilang, ya, ya. Tapi belakangnya, enggak mau. Pakai belangkon itu ya. Itu numpuk itu. Orang Jawa itu seperti itu. Ya, ya, depannya tapi enggak mau. Nggih, tapi raka panggih. Iya, iya tapi tidak melakukannya. Kalau mau diomongin seperti apapun, kalau kita sudah ngambil keputusan itu, susah hati kita. Kita akan mengambil jalan kita sendiri. Iblis yang terus memprovokasi kepada kita. Iblis terus membisikkan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Iblis tidak tahu hati Anda. Iblis tidak tahu hati saya. Iblis bukan maha tahu. Yang maha tahu Tuhan. Tapi dia tahu kelakuan Anda dan saya. Tapi dia tahu kelakuan kita semua. Kelemahan kita semua dia tahu. Dia tidak maha tahu. Dia tidak tahu isi hati Anda. Tapi kalau mukanya muram, sudah kelihatan bos. Terus ngomongnya gak karuan, pokoknya begini, nah pokoknya. Kan kalau orang sebel itu kan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Iya apa enggak? Iya. Kalau enggak tuh Allah yang benar. Kalau hatinya sebel tuh maunya. Udah, cukup. Udah ngomongnya. Kalau orang udah hatinya disebel, orang mau ngomong seperti apa aja. Saya tahu pokoknya, saya tahu. Ya, sana. Hatinya kalau sebel seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kok tahu? Ya karena juga pernah melakukannya. Iya benar enggak? Nah. Kita baca lagi di ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Mengerikan. Benar Bapak Ibu Saudara. Kalau iri, dengki, kekecewaan, kalau kita biarkan, dosa sudah mengintip. Dia sudah mengintip Kain. Pakai ini loh, iya loh. Persembahanmu gak diterima. Atau kalau di dalam, misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga lah. Tuh, kakakmu yang lebih disenengin. Terus diprovokasi sama iblis. Ia sangat menggoda, dia bilang. Ya udah di pintu tuh dia siapin. Hei Anang, contohnya saya saja lah. Hei Anang, tuh kamu gak disenengin sama orang-orang. Kamu gak diperhatiin. Siapa yang mau perhatiin kamu? Kamu gak pintar. Kamu cuman anak terakhir yang gak diperhatiin sama orang lain. Ini kejadian dalam diri saya sendiri. Iya, saya kasih tahu, benar. Iblis akan memprovokasi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau orang yang sombong, misalnya yang tipenya yang bukan kayak minder kayak saya, dia bilang, tuh gara-gara kamu semuanya bisa tuh. Nggak ada kamu nggak akan bisa. Ibadah ini nggak akan berhasil. Kalau nggak ada kamu, tidak mungkin terjadi.
Beda, dia provokasinya iblis. Yang satu meninggikan, yang satu benar-benar merendahkan. Dosa itu mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Bapak Ibu Saudara, kalau terus-terusan kita berjalan dalam suatu, kita lihat suatu hal yang dosa, anak muda terutama, juga orang tua juga. Tentang pornografi, misalnya di, paling gampang tuh di apa ya? Di media tuh IG ya, IG. Kalau TikTok saya jarang, kenapa saya TikTok saya gak ada begituan ya. Rohani semua malahan, puji Tuhan. Tapi kalau Anda sekali membuka, dia algoritmanya itu dia akan terus memberikan itu. Ya, sekali kebuka aja, dia akan algoritmanya, dia akan berjalan, dia dia suka ini. Iblis tuh kayak gitu, dia suka ini. Nih yang pornografi, dikasih loh. Kasih, tiba-tiba kamu, tiba-tiba kamu lagi. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Pas sendirian di kamar, apaan nih? Benar. Benar Bapak Ibu Saudara, iblis itu sangat menggoda. Dan pada akhirnya, kalau godaan itu sudah menjadi-jadi, Bapak Ibu Saudara akan melakukan hal-hal yang aneh. Bahkan hal-hal yang sangat-sangat dipandang jahat di mata Tuhan dan di mata manusia. Akan melakukan hal-hal yang tidak pernah Anda pikirkan. Kalau pornografi seperti itu. Kalau misalnya kayak game tadi yang diajak. Sampai ada yang meninggal Bapak Ibu Saudara. Anak SD, saya pernah baca di Detikcom. Anak SD, anak seorang jenderal, dia meninggal. Bunuh diri. Anak SD meninggal bunuh diri cuma karena game. Kalau kita pikir bodoh amat ya. Kita juga yang bodoh kalau membiarkan anak kita terus main game. Sampai kecanduan, sampai masuk-masuk hal-hal yang aneh. Anak SD, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tapi hati-hati Bapak Saudara. Ini kejadian benar-benar di Indonesia. Anak seorang jenderal polisi kalau nggak salah, mati. Karena game. Dia sempat memberikan pesan-pesannya di dalam gamenya itu. Pintar juga itu anak. Pesan-pesan terakhirnya di dalam game itu. Ngeri kan? Iblis terus memprovokasi. Apakah kita mau memakai topeng-topeng itu? Itu keputusan Anda dan saya. Ia sangat menggoda. Iblis terus akan terus membisikkan. Bisikan itu bukan, woi, bukan gitu. Tapi kalau membisikkan, hai anak, itu coba tuh. Iya. Waktu SMA, saya ingat. Teman saya itu suka namanya, kalau dulu zaman dulu namanya pil BK. Pil BK itu apa ya, kalau sekarang Nipam kalau nggak salah ya. Pil anjing ya, nggak tahu. Saya nggak tahu, pokoknya itu untuk mabuk lah. Yang satu suka pil BK itu di kosan. Yang satu suka minum. Yang satu suka pil BK, ya satu suka minum. Tapi anehnya, kalau sama saya, kan karena saya suka satu lagi suka ngerokok. Nang, yang pertama yang ngerokok. Nang, kamu tuh gak ngerokok. Anak muda gak ngerokok. Terus yang satu yang suka pil BK. Tapi kalau yang PLBK ini agak baik sih. Agak baik karena dia bilang, jangan coba-coba Nang. Nanti sekali kamu minum, kamu pingin terus. Tapi dia minum di tempat saya. Dia mabuk. Dan mabuknya aneh lagi gitu. Nah yang satu lagi suka minuman keras. Dia gak pernah nawarin sama saya. Yang satu baik juga gak pernah nawarin. Tapi saya bilang, boleh gak saya coba gitu. Wah, sedikit aja Nang ya, gitu. Nanti kamu mabuk. Oh iya. Saya coba setutupnya. Minum. Waduh keringnya. Saya bilang gitu. Ini apaan? Ini air aki. Saya bilang. Ini air aki. Gila kamu. Jangan bawa-bawa saya kalau kamu mau mati. Saya gak mau. Habis itu saya minum air
banyak-banyak saya hilangin semuanya. Aduh. Nah di situ saya punya logika. Kalau sesuatu hal yang tidak mengenakan, kenapa saya masukin ke dalam tubuh saya? Oleh sebab itu saya nggak ngerokok, saya nggak minum minuman keras, dan saya nggak minum obat-obatan. Itu logika saya. Sesuatu ya hal yang tidak mengenakan, yang itu menghancurkan tubuh saya, kenapa saya harus minum? Nah itu, di situ itu yang bikin saya nggak mau gitu lah. Mau ditawarin kayak apa juga nggak mau. Gratis nang, nggak mau. Ia sangat menggoda, amin. Jangan biarkan hati kita terus digodai oleh iblis. Pada saatnya nanti kita kalau terus menelan apa yang iblis katakan, diprovokasikan dan kita menerimanya provokasi itu dan kita memakai topeng itu, pada akhirnya hati kita sendiri akan menjadi, tadi seperti saya katakan, menjadi buta, tuli, dan lumpuh. Kalau sudah buta, mau diomongin kayak apapun sama orang lain, kita akan cara pandang kita yang kita pilih. Kalau sudah tuli, dikatakan hamba Tuhan, siapapun juga hamba Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang ngomong, sudahlah. Saya ambil keputusan saya sendiri. Seperti Kain, kalau mukamu muram, kalau mukamu, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa mengintipmu. Tuhan sudah memberikan nasihat. Dosa mau ngintipmu kamu loh. Kamu jatuh, nanti kamu jatuh dalam dosa, nanti kamu binasa. Firman Tuhan sudah mengatakan, hamba-hamba Tuhan sudah mengatakannya di mimbar. Kalau kamu terus-terusan melakukan hal-hal yang dosa, kalau kita terus-terusan melakukan hal-hal yang dosa, kalau kita terus-terusan menipu diri kita, hati kita, mencoba menipu orang lain, bahkan mencoba menipu Tuhan, pada akhirnya kita akan binasa. Karena iblis bekerja untuk mencari orang yang bisa binasa bersama-sama dia. Tadi firman Tuhan dikatakan. Dia enggak males-malesan Bapak Ibu Saudara. Iblis enak ongkang-ongkang kaki, lu masuk neraka lu. Enggak. Dia perintahkan anak buah-buahnya semuanya. Nih. Yang ini. Yang ini kelemahannya ini. Yang ini kelemahannya ini. Dia tidak, tidak menyerah. Tapi Tuhan juga pun tidak menyerah kepada Anda dan saya. Supaya kita juga diselamatkan. Kita bukan masuk ke kekekalan, kematian yang kekal, tapi kehidupan yang kekal bersama Dia. Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan selalu memberikan kasih-Nya kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya boleh kembali kepadanya. Melalui firman Tuhan, melalui nasihat-nasihat hamba-hamba Tuhan, melalui kakak-kakak rohani. Kembali kepada Tuhan. Itu kasih Tuhan. Dia tidak pernah menyerah. Amin. Kita buka di ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ayat 10, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ayat 11, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Bapak Ibu Saudara, Kain memutuskan untuk memakai topeng itu dan memperdaya adiknya dan membunuh adiknya. Sekali lagi kalau kita membiarkan topeng-topeng itu dalam hati kita, pada akhirnya kita akan memutuskan hal yang salah, bahkan yang fatal. Hal yang gila, yang tidak pernah kita bayangkan saya dapat melakukannya. Dia membunuh adiknya.
Kalau kita bicara topeng-topeng hati, saya simpulkan ada dua hal topeng hati yang besar. Yang pertama, topeng kesombongan. Topeng kesombongan ini juga ada dibagi dua. Kalau kita bicara topeng-topeng ini sebenarnya karena saya simpulkan dua, karena dari dua ini keturunannya itu sudah banyak. Yang terbesar itu misalnya topeng kesombongan. Kesombongan ada dua. Tadi yang saya bilang kesombongan yang melihat pada diri sendiri. Bahwa saya harus melebihi orang lain. Saya harus lebih, saya yang harus utama. Saya yang harus, pokoknya saya duluan. Gak bisa orang lain. Pokoknya saya. Nah seperti itu. Kita buka di Obadya 1 ayat 3. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya engkau yang tinggal di liang-liang batu. Di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Karena kesombongan, iblis dibuang dari sorga. Kesombongan ini juga yang dia coba berikan kepada anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Dia memprovokasikannya. Dan iblis sendiri tidak ingin tinggal dalam kebinasaan yang kekal. Iblis tadi saya bilang, dia memprovokasi supaya dia dapat juga mencuri anak-anak Tuhan. Supaya bisa tinggal bersama-sama dia dalam kematian yang kekal. Ia membisikkan. Misalnya, nih tadi yang saya bilang, gara-gara kamu aja. Ini gara-gara kamu semuanya bisa dilakukan. Semuanya bisa berhasil. Acara ini bisa berhasil. Semua gara-gara kamu tuh. Kalau nggak ada kamu, nggak ada yang bisa. Kesombongan ini dia diberikan tadi seperti yang saya bilang. Kesombongan yang awal. Dia meninggikan saudara. Tapi sebenarnya tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Semakin tinggi Anda di bawah dia, semakin tinggi iblis membawa Anda dan saya, meninggikan Anda dan saya, semakin dahsyat jatuhnya. Benar nggak? Semakin sakit jatuhnya. Coba aja dari lantai 1 jatuh ketebuk, biasa aja. Coba dari lantai 5 sana. Semakin tinggi. Nih, makanya gara-gara kamu aja acara ini semua berhasil. Kalau nggak ada kamu, wah nggak ada. Nggak mungkin berhasil. Nggak kelihatan Bapak Ibu Saudara cara iblis ini. Dia memprovokasinya. Tahu-tahu Anda dan saya, I'm out. Tiba-tiba aja, sudahlah. Aku keluar aja. Kalau kita biarkan, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kesombongan yang kedua, yang tadi saya bilang, dia merendahkan diri Anda. Serendah-rendahnya. Tuh, kamu tuh gak bisa. Ini yang terjadi dalam diri saya. Selama bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara, sebelum saya bertobat lahir baru, kalau disuruh misalnya jadi pemimpin, ketua kelas misalnya, saya nggak pernah mau. Saya nggak bisa kok, saya nggak bisa tegas. Saya nggak pinter, itu yang pinter aja tuh. Kalau dulu SD, yang pinter aja. Saya kan bodoh. Saya nggak naik kelas kok. Saya karena pernah nggak naik kelas 1 SD. Karena bandel banget, nggak mau sekolah. Dan di situ mulai iblis berbicara dalam hati. Kayaknya enggak ya. Tapi kalau udah gede dia baru tahu, ternyata seperti itu. Sampai pertama kali saya bertobat lahir baru dan siapa kakak rohani saya bilang, kamu yang pimpin doa ya? Enggak mau, enggak bisa saya. Ya ampun, doa makan, doa tidur aja gak pernah saya. Wah, suruh memimpin doa di live group. Kan kalau dulu komsel namanya. Di komsel, gak maulah saya. Enggak lah. Karena dalam hati saya, kamu gak pernah berdoa. Lu gak pernah baca firman. Gak bisa, gak mungkin bisa. Tapi memang salah lu. Karena udah gak bisa, terus gak mau baca firman. Terus direndahkan sama iblis. Anda sudah tahu nggak bisa, Anda sudah tahu bahwa Anda tidak
pandai, ya Anda harus belajar. Benar nggak? Dan ini kejadian sampai S2. S2 dan S2 itu benar-benar, saya nggak bisa menguasai ini. Terus-terusan, tapi waktu kita mau merendahkan hati, ampuni saya Tuhan. Karena saya tidak berfokus kepada Engkau Tuhan. Karena saya berfokus pada diri saya sendiri. Karena saya berfokus kepada kekuatan saya sendiri. Karena saya berfokus kepada ketidakbisaan saya Tuhan. Kepada kemampuan saya Tuhan. Saya tidak bisa menjadi seperti yang Kau mau Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya yang bodoh ini Tuhan. Saya yang tidak berhikmat. Hikmat dunia, saya berdoa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Hikmat dunia tidak saya cari. Hikmat Tuhan tidak saya juga cari Tuhan. Ampuni saya. Ini doanya Daud. Dan saya pakai itu. Di situ mulai kelegaan. Kelegaan di dalam hati saya dan saya bilang saya mau. Dan ketika saya bilang saya mau belajar. Pas buka laptop, buka ini. Kok gampang ya ternyata. Hal yang mudah. Yang tertutupi karena ketidakbisaan, karena kita pakai topeng itu, kesombongan kita. Ada yang sombong meninggikan diri, ada yang sombong meninggikan, saya nggak bisa. Pada akhirnya menutupi itu sendiri. Nggak bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Kalau kita terus biarkan kesombongan itu dalam kehidupan kita, mau sombong yang meninggikan diri atau mau sombong yang merendahkan diri, sepertinya minder, sama-sama itu tidak berfokus pada Tuhan. Tidak berpusat kepada Tuhan, tapi berpusat pada diri sendiri. Pada akhirnya itu akan menjatuhkan Anda dan saya. Topeng yang kedua, itu topeng kebohongan. Topeng dusta. Topeng dusta ini bisa kepada Allah dan bisa kepada manusia. Yang kepada Allah itu ayat ke-9. Firman Tuhan kepada Kain. Di mana Habel adikmu? Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya. Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Kalau saya jadi Tuhan, tak plites we. Kurang ajar. Puji Tuhan, Tuhannya bukan saya. Udah tak kasih hidup, kurang ajar. Di mana adikmu? Di mana adikmu itu jawabnya? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Sudah bohong. Aku penjaga adikku, nyalain Tuhan lagi. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Kalau hati kita bersih, maka yang keluar itu akan bersih juga. Tadi kalau hati kita kecewa, ya pada akhirnya kita akan melakukan hal yang salah. Kalau hati kita iri dan dengki, pada akhirnya kita melakukan salah. Seperti Kain. Yang dusta yang kedua. Dusta kedua kepada manusia. Kalau ini sering sekali ya Bapak Ibu Saudara. Kalau dusta kepada awalnya itu kelihatan, tapi kalau dusta pada manusia itu awalnya tidak kelihatan. Tapi kalau 2-3 kali kita berdusta, pasti ketahuan. Ini tukang bohong. Bener gak? Ya kalau bohong pertama, ya bisa disadari. Oke lah, oke. 2, ya boleh lah. Kamu kembali lagi. Ketiga, tukang bohong. Tukang bohong, ahli bohong. Ahli bohong loh. Amsal 26 ayat 24. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jangan jadi langganan iblis Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dulu sudah menjadi langganan iblis dan kita sudah bertobat lahir baru dan kita sudah kembali kepada dia, jangan kembali lagi. Dokter bilang tadi, jangan kembali lagi. Kebiasaan manusia. Nih, yang dalam Alkitab apa? Kebiasaan babi.
kembali kepada kubangannya. Kebiasaan manusia, kembali kepada masa lalunya. Enak kok di Mesir. Wah makan bawang pre, waduh cuma bawang pre padahal lo. Enak di sana, nggak mati di padang gurun. Cuma makan nasi rasanya seperti nasi lagi. Makan kue seperti madu. Bapak Ibu Saudara, masih ingat nggak saya pernah katakan? Bukan gunung-gunung yang tinggi, yang besar. Atau lautan yang dalam. Atau gurun pasir yang gersang. Yang bisa menghambati kita masuk tanah perjanjian. Tapi apa? Hati Anda dan saya yang bisa menghambatinya. Hati yang menggerutu. Karena gerutunya. Karena ketidakmauannya. Karena kecewanya. Wah ada raksasa di sana gak bisa. Karena hatinya seperti itu. Gak bisa satu generasi masuk tanah perjanjian. Kita masuk tahun janji-janji Tuhan. Kita tidak akan bisa menerimanya. Kalau hati kita dipenuhi iri, dengki, kekecewaan. Dan kita terus pakai topengnya yang dari iblis. Kita gak akan bisa terima Bapak Ibu Saudara. Topeng-topeng hati itu bekerjanya begini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ini saya tadi sudah secara singkat sudah kasih tahu. Pertama dia akan membutakan hati kita. Kita akan memakai cara pandang kita sendiri. Dan kita, pokoknya putusan kita sendiri apa yang kita lihat baik. Yang kedua, dia akan menulikan telinga kita. Kita maunya kita. Mau tadi saya bilang, mau nasihat dari hamba Tuhan yang baik sekalipun, yang besar sekalipun, bahkan dari firman Tuhan sekalipun, bahkan Tuhan ngomong sendiri pun, nggak mungkin dengar. Yang ketiga, topeng itu akan melumpuhkanmu. Dan pada akhirnya, dia akan membinasakanmu. Iblis coba menaruh topeng-topeng itu dalam diri Anda dan saya. Puji Tuhan, sudah mau terakhir Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sekali lagi, kalau Tuhan sudah memberikan kebenarannya kepada kita, itu semua karena kasih-Nya. Tuhan tidak pernah memaksakan kasih-Nya. Tuhan tidak pernah memaksakan kasih-Nya. Nih, kamu terima kasih saya. Nih, kamu masuk ini. Enggak. Tapi dia terus membujuk Anda supaya kembali kepadanya. Itu kasih-Nya. Anang, kembali. Kembali kepadanya. Kembali ke jalan-jalannya. Kembali kepada firman-Nya. Kasih-Nya membujuk kita supaya kita kembali. Waktu demi waktu, minggu demi minggu, khotbah Tuhan tentang hati kita supaya kita kembali. Supaya kita dipulihkan. Tuhan mau kita kembali dan kita bisa menerima janji Tuhan. Amin. Bagaimana caranya topeng-topeng itu supaya kita bisa lepaskan? Yang pertama adalah sadarlah. Sadarlah dan bertobatlah. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kalau kita tidak mengeraskan hati kita dan kita bertobat dan kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat kita, Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Yang kedua, untuk melepaskannya, bersekutu dengan Tuhan. Berdoalah senantiasa. Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kalau hati kita sudah dibersihkan, waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan hati yang murni, jangan kembali lagi ke masa lalu kita. Makanya pergaulan yang buruk akan meniadakan, membinasakan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, jangan jauh-jauh dari rumah Tuhan. Jangan jauh-jauh dari firman Tuhan. Berdoalah senantiasa.
Karena kita tidak tahu harinya kapan. Musuh itu datang seperti apa? Seperti singa. Ayo bingung loh. Seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya, diganyangnya. Datang seperti pencuri. Nggak tahu kapan harinya datang. Benar nggak? Siapa yang tahu pencuri itu mau datang? Saya mau nyuri rumahmu. Enak aja. Kalau tahu ya. Tapi kita sudah dikasih tahu nih. Pencuri itu datang seperti, musuh itu datang seperti pencuri. Oleh itu kita siapin setiap hari. Bukan seminggu sekali. Saya baca firman kalau hari Minggu doang. Itu juga kalau pas disuruh ngangkat firman Tuhan. Atau baca firman di sini. Setelah itu tidak. Aduh, itu orang Kristen. Bukan Kristen. Kristen. Saudara, jangan biarkan topeng-topeng dunia ini menutupi hati kita. Karena itu akan membutakanmu, akan menulikanmu, akan melumpuhkanmu hingga engkau menjadi busuk. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, sadar ini. Kalau buah itu busuk, ingat ya, kalau buah itu busuk, dibuang apa enggak? Misalnya di antara buah-buahan itu, ada satu yang busuk, dibuang enggak? Dibuang. Karena dia akan mempengaruhi yang lain. Kalau hati kita busuk, kita akan mempengaruhi orang-orang sekitar kita, terutama keluarga kita. Hati-hati. Kita tidak pernah tahu. Kalau kita simpan terus, kita tidak pernah tahu tiba-tiba, boom, busuk. Dan puji Tuhan kalau Tuhan melihat itu, dan Tuhan bilang, kembali, segera kembali. Tuhan pasti pulihkan. Oleh sebab itu Amsal mengatakan, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, di dalam namamu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu, karena Roh-Mu sendiri dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan yang terus berbicara ke dalam hati kami Tuhan, supaya kami kembali kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya di dalam Engkau Tuhan, hati kami dipulihkan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Benar Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan di dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Ampuni atas dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni atas setiap pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Kalau kami memutuskan mengambil yang salah Tuhan, memakai topeng-topeng itu Tuhan, supaya kami tidak diketahui Engkau, tidak diketahui orang lain Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan.
Pulihkan kami Tuhan. Murnikan hati kami kembali Tuhan. Tuntun kami Tuhan dengan firman-Mu saja. Bimbing kami Tuhan dengan firman-Mu saja Tuhan. Supaya kami bisa menjadi seperti yang Engkau mau kami menjadi Tuhan. Dan kami memberikan kemuliaan bagi-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami kembalikan segala pujian kami, segala hormat kami. Hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.